Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Para mahasiswa yang akan melaksanakan KKN tahun akademik 2022. Sebelumnya perkenalkan saya Ramdhani Wahyusuri, salah satu tim di LP2M yang membantu untuk memberikan penjelasan tentang filosofi, dasar hukum, dan penjaminan mutu KKN. Tahun ini Anda semua akan melaksanakan KKN sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh LP2M ya, sekitar bulan akhir Juli dan awal Agustus, akhir Juli dan akhir Agustus, jadi kurang lebih 1 bulan. Baik, sebelum kita banyak bicara tentang filosofi, kemudian juga dasar hukum dan penjaminan mutu KKN, kita akan mengenalkan dulu sebetulnya KKN ini merupakan tridharma perguruan tinggi ya. Para mahasiswa sudah paham posisinya ada di situ. Jadi pengabdian kepada masyarakat itu adalah tridharma. Salah satu bentuk kegiatannya adalah KKN. Ya. Apa dia pengabdian kepada masyarakat itu? Yakni menerapkan pengetahuan ya untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Inti pokok dari pengabdian ini adalah konkretnya perguruan tinggi, konkretisasi perguruan tinggi di dalam mencerdaskan, kemudian memberdayakan dan memajukan kehidupan masyarakat dengan menerapkan keilmuan sivitas akademika. Jadi Anda, mahasiswa yang akan melaksanakan KKN, dibingkai dalam tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Tugasnya adalah Anda mencerdaskan, memberdayakan, ya, menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah Anda miliki kepada masyarakat. Ya. Jadi pengabdian kepada masyarakat ini bukan sesuatu yang istimewa kalau dikaitkan dengan keberadaan manusia. Ya. Pengabdian itu bagi manusia merupakan satu keniscayaan. Kalau dikaitkan dengan kehidupan manusia atau dalam hubungannya dengan masyarakat, ya, hampir tiada kehidupan tanpa adanya pengabdian. Dengan kata lain, mungkin pengabdian itu merupakan hal yang sibernetik, ya, saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Dalam bahasa agama sering dikatakan dengan istilah yang bermakna, ya, pengabdian dan penghambaan. Ya. Jadi dalam hal ini penyerahan diri secara total kepada yang diabdi, ya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran surat 51 ayat 56 itu disebutkan, ya, wa ma umiru illa liya'budullah, ya, bahwa wa ma umiru illa liya'budullah, dan aku, kata Allah, tidak menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maksudnya ya itu ya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Jadi dalam arti ini maka pengabdian itu mengandung pengertian penyerahan secara total, mulai dari pemikiran, tenaga, materi, untuk menuju kepada suatu tujuan mulia, ya, dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Oleh karenanya, pengabdian ini tidak dapat dibenarkan kalau dilakukan secara serampangan atau sekedar memenuhi gugurnya SKS Anda semua, ya. Itu dasarnya seperti itu. Oleh karenanya, pengabdian harus ditata dengan penuh kecermatan dan perhitungan yang sangat pasti. Ya, tujuannya tidak lain adalah agar pengabdian itu menghasilkan sesuatu yang optimal. Tidak justru melakukan tindakan pemborosan. Pastikan Anda waktu 30 hari itu memiliki makna dalam kehidupan masyarakat. Ya, KKN hanya sekali selama Anda menjadi mahasiswa, jadikanlah KKN itu adalah tempat yang bermakna bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Ya. Lukislah oleh Anda sejarah di desa itu oleh Anda semua, ya, sehingga sejarah di desa itu atau lukisan Anda di desa itu nanti akan terkenang sepanjang desa itu berdiri. Kemudian, karena pengabdian itu harus ditata dengan cermat, ya, tujuannya juga harus jelas, ya, maka orientasinya bukan hanya sekedar materi, dalam hal ini Anda lulus, kemudian juga dapat nilai dan lain sebagainya. Walaupun itu juga tidak bisa dilepaskan, ya.
tapi sebetulnya lebih pada aspek kesenangan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan penuh semangat. Itu esensinya. Maka pengabdi harus memiliki mental yang sangat kuat. Pengabdi harus memiliki mental yang ulet tanpa pamrih. Ya. Maka tidak dibenarkan seorang pengabdi, dalam hal ini mahasiswa, itu sosok yang lemah, ya, cengeng, atau juga kondisi intelektualnya tidak mumpuni. Ya. Dengan kata lain, perencanaan yang menyangkut manajemen tidak dapat diabaikan. Manusia pengabdi harus tangguh, ya, termasuk juga aspek finansial harus disiapkan. Para mahasiswa yang berbahagia, sebelum melakukan kegiatan pengabdian atau KKN ini, diperlukan persiapan-persiapan. Di antaranya perencanaan yang jelas, disertai dengan program yang realistis. Catat kata-kata realistis ini, dan terukur. Anda jangan memaksakan sesuatu yang nggak mungkin untuk dilakukan, tapi yang kompromi dan realistis itu didukung oleh masyarakat. Ya. Jadi idenya nanti dijelaskan oleh tim yang lain tentang esensi dari pemberdayaan dalam kegiatan KKN ini. Ya. Para pengabdi memastikan bahwa apa yang akan dilakukan itu benar-benar membawa perubahan. Itu catat yang paling penting. Perubahannya seperti apa, Pak? Perubahannya, indikatornya bisa Anda buat dari berbagai sisi, ya. Dari berbagai sisi. Dari yang tidak baca jadi bisa baca, dari yang nggak punya keterampilan jadi punya keterampilan, dari yang dari yang tidak punya keahlian jadi lebih ahli. Itulah indikator-indikator adanya perubahan setelah oleh para mahasiswa sebagai tim pengabdi diintervensi kelemahan-kelemahan masyarakat itu. Nah, kemudian kalau kita juga melihat, ya, secara umum, ya, pemahaman pengabdian kepada masyarakat ini sebetulnya bisa diklasifikasi kepada beberapa aspek. Yang pertama, pengabdian sebagai usaha tanpa imbal jasa dalam bentuk apapun. Ya, dalam bentuk apapun. Jadi dalam hal ini Anda semua terpanggil sebagai sosok mahasiswa, sosok manusia yang terpanggil hatinya, terpanggil nuraninya untuk melakukan perubahan dengan keilmuan yang Anda miliki. Di sini mereka disiapkan untuk berjuang dan memberdayakan masyarakat agar masyarakat terhempas dari berbagai problem yang sedang dihadapi. Nah, pengabdi yang tulus seperti ini itu lahir dengan sendirinya, ya, lahir dengan sendirinya, atau juga bisa dilahirkan. Yang lahir dengan sendirinya adalah para pengabdi yang memiliki empati, ya, terhadap kelanjutan kehidupan masyarakat. Sedangkan pengabdi yang dilahirkan yaitu Anda sebagai mahasiswa yang dilatih, disiapkan, dirancang untuk diterjunkan melaksanakan kegiatan KKN atau pengabdian. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, makna pengabdian juga dalam pengertian bahwa kegiatan pengabdian dilakukan dalam bentuk kerja tanpa pamrih. Tapi pada dasarnya akan mengeruk keuntungan finansial atau material yang berlipat ganda. Di sini kadang-kadang kata pengabdian hanya sebagai tameng, ya, dan hanya sebagai perantara untuk mendapatkan materi yang lebih baik. Adanya berbagai lembaga-lembaga yang muncul dalam kehidupan masyarakat yang bermasalah paling tidak bisa dijelaskan lewat pendekatan model pengabdian seperti ini. Jadi di sini pengabdian lebih didasarkan kecenderungan material, bukan semangat humanisme dan intelektual. Yang terakhir, yang ketiga adalah pengabdian dalam pengertian adanya keseimbangan imbalan antara individu atau lembaga, institusi UIN yang mengabdikan diri dengan masyarakat sebagai wilayah pengabdiannya. Imbalan yang diharapkan di sini bukan dalam pengertian material belaka, ya, tapi yang bersifat akademik. Ya, jadi Anda sekali datang ke lokasi KKN, memberikan layanan kepada masyarakat, Anda juga ada timbal baliknya, menemukan ilmu pengetahuan baru yang bisa ditulis mungkin dalam tugas-tugas akhir nanti. Idealnya, sebuah pengabdian yang dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi itu berada pada kelompok yang ketiga. Baik, itu penjelasan secara umum tentang pengabdian. Sekarang kita lanjutkan, ya, sesuai dengan slide ini, kita mulai dari dasar hukumnya dulu. Ya. Ini ada
Mudah-mudahan Anda bisa melihatnya. Ya. Ada beberapa dasar hukum yang bisa Anda lihat di sini, diantaranya landasan yuridis pengabdian kepada masyarakat atau KKN. Ya. Di sini dijelaskan ada tridharma. Tridharma itu adalah kewajiban ya, perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengabdian. Salah satu bentuk tridharma perguruan tinggi adalah PKM. Itu nanti Anda bisa lacak atau bisa temukan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Itu di pasal 1 angka 11 ya. Kemudian juga ada peraturan Menteri Agama, ada keputusan Dirjen, keputusan Rektor ya yang terkait dengan kegiatan KKN ini. Secara sosiologis ya, kalau kita melihat bagaimana kegiatan KKN ini, Anda bisa saksikan misalnya di sini pertama KKN merupakan adaptasi dari perubahan sosial yang terjadi. Sekarang era new normal di dalam masyarakat, tentu positioning Anda sebagai mahasiswa ditantang untuk kontribusi keilmuan apa yang bisa diberikan kepada mereka. Ya, adaptasi perubahan. Yang paling nyata adalah adanya migrasi ya antara kehidupan realita dengan kehidupan dunia virtual ya. Sehingga di situ masyarakat lebih banyak menyaksikan realitas virtualnya daripada realitas sosialnya. Jadi di situ tentu saja ada gap. Ya, bahkan agama ya, kehidupan keagamaan ya, cyber religion ya, itu juga akan selalu berhadapan dengan real religion ya. Itu tugas Anda. Kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat masih dipandang penting ya. Saya kira indikatornya nanti Anda bisa akan lihat seberapa pentingkah Anda di dalam masyarakat itu tergantung dari saat mereka menanti kehadiran Anda dan menangisi kepergian Anda pada saat berakhirnya kegiatan KKN. Kemudian mahasiswa senantiasa diberi kesempatan untuk belajar dengan masyarakat. Dan yang terakhir, mahasiswa diperlakukan secara utuh oleh masyarakat dalam berbagai peran. Peran pelopor, peran intelektual, dan peran motivator. Ya, gunakan kesempatan itu untuk melihat peran-peran itu ya. Secara filosofis, ya kampus itu PTKIN, UIN Sunan Gunung Jati bukan menara gading yang elitis. Ya, Anda juga mahasiswa bukan lapisan sosial di dalam masyarakat yang elit, yang hanya elitis, yang hanya mementingkan kepentingan sivitas akademikanya tanpa turun kepada masyarakat. Secara teologis manusia ini adalah makhluk langit sebetulnya, tapi dia hidup di bumi. Nah, gitu kan? Dia hidup di bumi. Sama juga dengan karena kita hidup di bumi, maka tugas kita lah memakmurkan kehidupan bumi. Salah satunya adalah kehidupan masyarakat. Nah, KKN itu akan meneguhkan posisi perguruan tinggi agar dia punya komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat dan memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat juga. Ya. Kemudian itu komitmennya, tantangannya di situ. Kampus yang memiliki keunggulan tidak tinggal landas. Anda sudah tahu bagaimana capaian-capaian UIN Sunan Gunung Jati Bandung secara nasional dan internasional. Ya. Tapi tugasnya kemudian dalam perspektif pengabdian kepada masyarakat, ya, nggak boleh ya meninggalkan masyarakatnya ya, di landasan. Ya. Sebab bahkan tetap masyarakat harus diberdayakan dengan kehadiran mahasiswa. Oleh karena itu, PTKI, UIN sejatinya lahir dari masyarakat, ya, dan itu tidak bisa diingkari. Itu adalah fakta sejarah, realitas sejarah yang tidak bisa dibohongi dan mesti bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Ya, itu filosofinya supaya Anda bisa memahami dengan baik. Kemudian, ya KKN di masa sekarang ini era new normal lah kita sebut, tidak ada perbedaan sebetulnya soal perlakuan dalam proses penjaminan mutu. Kita bicarakan soal penjaminan mutu ya. Penjaminan mutu ini, tujuan penjaminan mutu menjamin mutu terselenggaranya KKN. Perhatikan oleh Anda semua, sasarannya meningkatkan mutu KKN di masa pandemi atau di era new normal sekarang. Strateginya membuka kegiatan KKN secara terbuka dan aksinya menggunakan metode pemberdayaan. Ya. Kalau kita lihat KKN bermutu ini adalah aktivitas mahasiswa ya, yang mampu melampaui standar nasional pendidikan tinggi dan memenuhi kepuasan pelanggan atau masyarakat. Perhatikan oleh Anda, kalau ditanya
Apakah KKN Anda itu berkualitas? Ya ukurannya ini. Anda harus melampaui standar pendidikan tinggi yang sesuai dengan keputusan sesuai dengan standar pendidikan nasional. Ini ada beberapa standar, nanti Anda bisa dibaca di Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Ada standar hasil, standar isi, dan seterusnya ya. Ini ada beberapa standar untuk dijadikan pedoman dan acuan oleh Anda semua. Kemudian juga ada beberapa ini pengembangan dari standar ini yang terkait dengan standar mutu KKN. Yang pertama standar hasil. Ya. Hasilnya apa sih KKN ini? Kriteria minimal hasil dalam KKN ini adalah menerapkan, mengamalkan, dan memberdayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan. Ini tahapannya menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika, memanfaatkan teknologi tepat guna, dan menjadi bahan pengembangan diktek. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah standar proses. Pelayanan, Anda harus melakukan pelayanan kepada masyarakat, menerapkan iptek sesuai dengan keahlian Anda masing-masing di prodinya, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan ujungnya masyarakat menjadi berdaya. Ya. Standar pelaksana, siapa pelaksana KKN ini? Ya, diantaranya mahasiswa telah menempuh sekian SKS dan juga memiliki kemampuan akademik. Kemudian siklusnya, ya mulai dari input, proses, output. Inputnya Anda memiliki kualifikasi akademik, pastikan itu. Prosesnya nanti Anda menggunakan metode pemberdayaan masyarakat ya di dalam masyarakat. Nanti dijelaskan oleh tim yang lain. Outputnya ada artikel tentu nanti di sini yang harus Anda tulis ya, termasuk juga produk-produk ya. Kemudian yang terakhir ya selamat ber-KKN. Semoga Anda menjadikan kegiatan KKN ini bermakna dan bahagia ya di tempat KKN. Semangat untuk melaksanakan KKN untuk pelaksanaannya di tahun 2022. Demikian, Allahumma biqla wa tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.